Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis merupakan diagram yang digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Contoh data yang biasa disajikan dalam diagram garis adalah data dari hasil pengamatan berat badan atau tinggi badan seseorang. Nah, itu karena data tersebut dapat diukur dari waktu ke waktu atau selama selang waktu tertentu. Baiklah, berikut ini kita akan menyajikan data dalam diagram garis. Ini ada contoh data berat badan seseorang pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Akan kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, ada 3 langkah dalam menyajikan data dalam diagram garis. Langkah pertama yaitu sama dengan waktu kita membuat diagram batang, yaitu menggambar sumbu mendatar dan sumbu tegak serta menentukan skalanya. Nah, ini dia sudah kita gambarkan sumbu mendatar dan sumbu tegaknya, atau sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Yang kedua, sumbu tersebut berpotongan ya di satu titik. Dan pada bagian sumbu horizontal itu kita beri keterangan tahun. Pada sumbu tegak atau vertikal kita beri keterangan berat badan. Nah, sekarang kita mulai menentukan skalanya. Pada sumbu mendatar itu kita buat garis bantu yang berjarak sama ya, seperti pada diagram batang. Nah, itu garis bantunya sebanyak 6 sesuai dengan tahun pada data. Dan pada bagian berat badan ini kita buat juga skalanya. Pada bagian berat badan untuk menentukan skalanya bisa kita lihat dari frekuensi yang ada pada data. Jadi berjarak berapa, nah itu kita sesuaikan. Kalau ini berjarak 2. Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, menentukan titik yang sesuai dengan data pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ya, ini kita lihat dulu data pada tabelnya. Tahun 2010 berat badannya 60. Nah, kita lihat pada sumbu mendatar pada tahun 2010 ya, kita tarik garis bantu ke atas setinggi berhenti di berat badan yang tadi berapa? Berat badannya 60. Lalu kita buat titik di titik perpotongan antara sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Selanjutnya pada tahun 2011 yaitu berat badannya 68. Nah, sama kita lakukan seperti pada tahun yang 2010. Kita tarik garis lurus ke atas setinggi ya berat badannya 68. Lalu kita buat titik lagi. Selanjutnya tahun 2012 berat badannya 70. Ya, kita tarik garis. Ya, lalu kita gambarkan titik di titik perpotongannya. Begitu juga tahun 2013 yaitu 74 kilo. Dan tahun 2014 74 kilo. Tahun 2015 72 kilo. Jelas ya. Selanjutnya langkah yang ketiga, hubungkan titik atau noktah yang ada dengan garis. Seperti gambar berikut ini. Bisa dilihat tadi ya, cara menghubungkannya itu dimulai dari titik yang ada pada tahun 2010 dihubungkan pada titik yang di tahun 2011 dan seterusnya berlanjut sampai tahun 2015. Lalu bisa kita hapus atau hilangkan garis bantunya. Jadi tampilan diagram garisnya seperti ini. Selanjutnya
kita akan menafsirkan data dalam diagram garis. Ini ada data penjualan buku dari bulan Januari sampai Mei. Itu kita lihat pada sumbu mendatarnya. Bagian sumbu tegaknya adalah banyaknya buku yang terjual. Titik pada bulan Januari itu kita tarik garis lurus ke kiri. Itu sama seperti pada diagram batang ya, cara menafsirkan datanya. Begitu juga bulan Februari. Titik di bagian bulan Februari kita tarik garis lurus ke kiri, itu menunjukkan angka 15. Jadi banyak datanya 15, dan begitu juga dengan bulan Mei. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai diagram garis. Semoga kalian memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.